Walaupun banyak program-program pemerintah maupun dari swasta yang mengentaskan kemiskinan. Program-programnya sangat banyak sekali dengan jumlah anggaran juga yang sangat besar. Saya tertarik dengan permasalahan kenapa kok tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang peranan zakat, infak, sedekah terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sahabat muda, topik tentang zakat, infak, dan sedekah ini adalah karya ilmiah disertasi saya kebetulan. Sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu. Saya lulus tahun 2010. Dan selama 10 tahun sampai 2020 saya kebetulan sering meneliti dari Hibah Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu bernama Kemenristek Dikti, di mana dari 10 hibah, baik dari hibah bersaing maupun hibah strategis nasional, semuanya membahas bagaimana mengelola zakat, infak, dan sedekah ini agar orang-orang miskin menjadi tidak miskin. Sahabat muda, mungkin banyak yang bisa dibahas agar kupas tuntas, dan mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi seluruh stakeholders, khususnya para pengelola zakat, bagaimana agar dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Sebenarnya ada kesamaan dengan dana publik dari pemerintah, dinas sosial, maupun kementerian-kementerian yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Tetapi kebetulan saya akan mengambil dari perspektif Islam. Sahabat muda, latar belakang saya tertarik dengan pengambilan topik bagaimana memanfaatkan instrumen zakat, infak, sedekah dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena di Indonesia itu memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak. Bahkan dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin itu tidak turun signifikan. Walaupun banyak program-program pemerintah maupun dari swasta yang mengentaskan kemiskinan. Program-programnya sangat banyak sekali dengan jumlah anggaran juga yang sangat besar. Saya tertarik dengan permasalahan kenapa kok tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan ini. Membuat saya ingin meneliti secara mendalam bagaimana caranya mengelola zakat, infak, sedekah yang memang sasaran utamanya adalah orang-orang fakir dan miskin. Memang ada 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat ini. Di At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf. Tetapi yang utama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan terhadap para fakir dan miskin. Yang kedua, latar belakang selain jumlah kemiskinan yang sangat banyak, pengelola zakat itu kurang dipercaya oleh masyarakat luas. Banyak muzaki atau orang-orang yang kaya yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sendiri. Tidak diberikan kepada pengelola amil zakat. Padahal data orang-orang miskin, orang-orang yang layak diberi santunan melalui dana zakat itu datanya ada di Badan Amil Zakat. Kalau kita dikoordinir dengan baik, maka pengalokasian dana zakat, infak, sedekah itu menjadi lebih adil, lebih tepat sasaran. Tetapi yang menarik latar belakangnya adalah ada semacam atau kekurang percayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat. Dari latar belakang ini, maka saya mengambil inisiatif topik yang pertama di disertasi saya adalah bagaimana mengelola zakat yang benar dan baik sehingga masyarakat luas itu menjadi puas terhadap pengelolaannya dan bahkan menjadi loyal terhadap Badan Amil Zakat ini. Sahabat muda, dari berbagai referensi ilmiah baik dalam maupun luar negeri, ternyata tata kelola yang baik ini penting
untuk menimbulkan suatu kepercayaan masyarakat, agar masyarakat itu percaya, puas dengan pengelolaannya, yang kemudian dia itu bisa merekomendasikan kepada orang lain. Dia bisa terus-menerus memberikan sebagian dana zakatnya kepada badan amil zakat. Sahabat muda, variabel yang dominan yang saya temukan dalam riset ilmiah ini adalah transparansi dan akuntabilitas badan amil zakat. Banyak variabel yang bisa dijadikan dalam rangka mengelola badan amil zakat yang baik. Tetapi dua variabel ini adalah transparansi dan akuntabilitas memegang peranan yang sangat dominan di dalam bagaimana mengelola badan amil zakat itu. Sahabat muda, berdasarkan hasil survei, baik data sekunder maupun data primer, transparansi itu minimal harus memiliki 3. Jadi badan amil zakat atau lembaga amil zakat harus memiliki 3 indikator. Yang pertama, harus ada laporan yang lengkap terhadap publik, baik kepada muzaki, baik kepada stakeholders. Laporannya itu komplit, full disclosure. Laporan keuangannya itu lengkap. Dan ini harus disampaikan kepada masyarakat luas agar siapa menyetor berapa, dialokasikan kepada program apa, besarnya berapa. Bahkan kalau perlu lengkap dengan data-data dokumentasi yang memadai sehingga masyarakat menjadi puas. Transparansi dalam bentuk laporan keuangan, dalam bentuk laporan non-keuangan, ini perlu dilakukan oleh seluruh badan amil zakat. Karena itu menyangkut pertanggungjawaban kepada publik, khususnya kepada penyandang dana, khususnya kepada muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada badan amil zakat. Indikator yang kedua adalah adanya keterbukaan dari lembaga amil zakat ini atau badan amil zakat ini. Seluruh yang dibutuhkan oleh publik itu harus difasilitasi sama badan amil zakat atau lembaga amil zakat, sehingga ada fasilitas untuk membuka pertanyaan publik. Agar apa? Ada semacam kolaborasi antara pengelola dengan masyarakat publik, sehingga tujuan mengentaskan kemiskinan, tujuan memberikan kontribusi terhadap fakir miskin itu secara bersama-sama menjadi dapat dilakukan. Sahabat muda, yang ketiga, variabel transparansi ini harus ada mekanisme keterbukaan dalam segala bidang. Bukan hanya pertanyaan saja, tapi segala bidang harus ada mekanisme keterbukaan. Apapun datanya, pengalokasiannya, dan seluruh yang dibutuhkan oleh stakeholders, ada keterbukaan. Sahabat muda, variabel transparansi ini memegang peranan penting dalam mengelola zakat, terutama oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat. Agar apa? Agar tujuan mengentaskan kemiskinan menjadi dikerjakan bersama-sama, bergotong royong, berkolaborasi antara yang kaya dengan pengelola, sehingga orang-orang miskin, fakir miskin dikelola dengan baik. Bagaimana mereka agar menjadi tidak miskin lagi. Variabel kedua selain transparansi, yang dominan dan menjadi penting sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah adalah variabel akuntabilitas. Agar badan amil zakat itu efektif, agar bertanggung jawab kepada publik, agar dipercaya oleh publik, agar memuaskan seluruh stakeholder, sehingga tujuan untuk mengentaskan kemiskinan menjadi lebih tepat. Sahabat muda, apa yang menjadi indikator dari variabel akuntabilitas badan amil zakat ini? Yang pertama, harus ada job description yang the right man and the right place. Itu wasidal amri dari ahlihi fantadrisa. Artinya itu semacam harus ada siapa yang tepat mengerjakan apa. Siapa harus mengerjakan apa itu harus ahlinya, harus yang kompeten. Jadi misalnya bagian pelaporan keuangan itu harus orang yang ahli pelaporan keuangan. Bagian yang memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, itu perlu orang ahlinya. Karena masyarakat itu kadang belum tahu bahwa zakat, infak, sedekah itu membuat dia itu ajaib. Kehidupannya menjadi luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak norma-norma, Quran hadis
maupun empiris dari orang-orang yang melakukan sedekah, baik zakat, infak maupun sedekah. Sahabat muda, semua itu harus ahlinya yang mengerjakan. Siapa mengerjakan apa? Namanya job deskripsinya jelas. Siapa mengerjakan apa itu harus sesuai dengan keahliannya. Itu indikator yang pertama. Agar akuntabilitas, pertanggungjawaban pengelolaan badan amal zakat itu menjadi bagus. Yang kedua itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ada aturan dua di sini. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kalau badan amil zakat itu tidak terlepas dari peraturan-peraturan pemerintah. Tapi juga aturan-aturan syariah seperti At-Taubah ayat 60, seperti aturan-aturan bagaimana membayar zakat yang benar dan baik yang harus dipatuhi. Kalau tidak, tanggung jawabnya lemah. Akuntabilitasnya menjadi tidak baik. Misalnya salah sasaran, itu tidak bertanggung jawab pengelolaan badan amil zakat. Jadi harus ada kesesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku. Baik aturan dan norma yang dalam syariah maupun peraturan pemerintah. Kalau itu menyangkut kelembagaan yang dinaungi oleh pemerintah. Misalnya seperti badan amil zakat, sahabat muda. Yang ketiga, indikator akuntabilitas yang penting adalah adanya kontrol. Kalau di organisasi profit itu adanya auditor, adanya inspektorat, adanya pemeriksa. Sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku apa tidak? Apakah sudah job deskripsinya sudah baik apa tidak? Semua itu harus diaudit, harus dilakukan pemeriksaan. Tidak merasa benar sendiri, harus ada pemeriksaan dari eksternal bahwa tata kelola ini sudah akuntabel. Variabel ketiga ini sebenarnya adalah saran dari dosen pembimbing akademik saya. Kebetulan beliau almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah, Profesor Syafri Harahap ya dari Jakarta. Beliau memberikan nasihat kepada saya bahwa pemanfaatan dari kegiatan alokasi zakat, infak, sedekah ini harus terasa di masyarakat. Jadi tidak bisa kita hanya menjalankan begitu-begitu saja, tidak jelas manfaatnya. Misalnya, masyarakat di sebuah daerah tertentu kemiskinannya sangat banyak. Maka keadilan itu tidak harus semuanya seperdelapan. Karena di dalam pengalokasian zakat itu ada 8 asnaf. Tidak boleh kita hanya demi keadilan dibagi kepada 8 sama besar, 12,5% masing-masing. Kalau banyak yang fakir miskin, maka yang adil itu adalah fakir miskin inilah yang dijadikan persentase terbesar. Kemanfaatannya juga harus terasa. Mereka itu diberi apa? Kalau yang usia produktif, bagaimana agar mereka itu bisa menghasilkan sumber ekonomi? Bisa menghasilkan suatu pendapatan agar dana yang diberikan itu menjadi dana produktif. Tentu berbeda penanganannya terhadap fakir miskin yang sudah tua, yang sudah orang tua jompo. Tidak mungkinlah mereka disuruh bekerja, dia harus disantuni. Begitu juga bagi anak-anak, tidak bisa kita disuruh bekerja. Dia disuruh sekolah, mungkin berupa beasiswa. Nah, penanganan seperti ini harus terasa manfaatnya di masyarakat. Apabila badan amil zakat itu atau lembaga amil zakat itu terasa manfaatnya dan dipublikasi secara transparan dan diperiksa menjadi akuntabel, masyarakat tuh puas, senang, happy dengan pengelolaan zakat. Bahkan kalau badan amil zakat ini betul-betul terasa manfaatnya, data kemiskinan, data mustahiknya komplit, apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan itu jelas, maka bisa jadi sebagian daripada dana zakat muzaki itu, orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat itu, sebagiannya bisa jadi dialokasikan ke sana. Dialokasikan kepada badan amil zakat yang sudah memiliki data dan apa yang harus dilakukan. Sehingga bisa menjadi rekomendasi kepada dirinya maupun kepada orang lain untuk diserahkan kepada badan LPS biar dikelola secara masif, biar dikelola secara sistematis agar mustahik itu tepat sasaran. Tidak hanya menumpuk pada 1-2 orang tertentu saja, tetapi proporsional kebutuhan masyarakat. Sahabat muda, topik yang pertama ini adalah tentang bagaimana mengelola badan amil zakat yang baik
Dan saya sudah berikan 3 variabel penting, dan juga masing-masing variabel itu saya juga membahas indikator-indikatornya. Dan mudah-mudahan di episode berikutnya banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan pengelolaan badan amil zakat ini. Sampai bagaimana orang miskin menjadi tidak miskin lagi. Baik bagaimana mengelola pembiayaannya, bagaimana mengelola pendampingan terhadap orang miskin, bagaimana membuat orang miskin menjadi tidak miskin lagi. Insya Allah topik yang akan datang akan saya sambung dengan konten-konten secara komprehensif, secara lengkap, karena saya kebetulan sudah meneliti secara ilmiah, baik yang didanai oleh negara maupun didanai oleh kampus saya sendiri dalam waktu studi doktor saya. Kebetulan disertai saya tentang badan amil zakat. Saya sudah menghasilkan beberapa buku hasil riset ilmiah. Saya juga memberikan sosialisasi pada masyarakat lewat webinar, lewat seminasi, agar ilmu yang didapatkan sebelum saya meninggal dunia tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagaimana mengelola zakat dari tata kelola badannya sampai kepada bagaimana mengentaskan kemiskinan menjadi signifikan. Sahabat muda, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi badan pengelola zakat, badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan pengelola zakat infak sedekah lainnya, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sahabat muda, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.